Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila harga mati. Harga mati. Nah, ini berbahagia sekali malam hari ini saya kerawan Gus Muhammad Nova Mahendra atau Gus Mustafa. Beliau ini putra dari idola saya yaitu Gus Nuril Arifin yang jadi panglima pasukan berani matinya zaman Gus Dur. Ya. Dan yang kemarin itu voice note-nya saya kontenkan karena saya nunggu kaget. Ini alhamdulillah kerso rawuh di pesantren saya tadi, ngobrol-ngobrol macam-macam, dan ya tentu saja kita akan memohon fatwa-fatwa beliau mengenai keadaan Indonesia hari ini, dan wabil khusus keadaan Nahdliyin kultural, Gus. Ini kalau jenengan melihat fenomena Nahdliyin kultural itu bagaimana ini menurut jenengan? Apa yang hilang dan apa yang sekarang menjangkiti atau menjadi penyakit itu? Kalau strukturnya mungkin sudah lama digoyang ya. Jadi setelah Gus Dur tidak menjadi ketua PBNU, rohnya NU itu mulai tercabut secara struktural. NU kemarin Wahabi itu melalui anak-anaknya yaitu FPI, FUIS, HTI, terus banyaklah menyerang NU dengan cara luar, tabrakan dengan fisik, kontak fisik. Nggak mungkin bisa, karena masih ada warga Nahdliyin yang selalu melindungi dan siap ketika nyerang NU ya nyerang warga Nahdliyin. Nah, itu ternyata kontak mereka, strategi mereka itu salah kemarin. Ya, memusuhi NU secara langsung itu salah. Nah, terus caranya bagaimana? Ya, caranya musuhinya dari dalam. Berubah strategi. Sering kali saya menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama ini atau warga Nahdliyin ini hormat dengan dua golongan. Yang satu golongan wali Nusantara seperti founding father NU dan founding father bangsa, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, Mbah Wahab Asbullah, dan masih banyak wali-waliullah yang sangat luar biasa, baik Qur'annya, baik kitabnya dan kizibnya. Nah, sekarang ini yang beredar itu di NU itu cuma tinggal dua, bahkan satu, cuman kitab saja. Ironi sekali, NU itu gudangnya para hafid dan hafidhah, tapi akan tetapi kejadian saat ini, contohnya saya sendiri ya, saya punya anak masih kecil lah, kepingin sekolah di SD yang ada kurikulum hafalan Al-Quran. Itu sak kota Semarang tak ubek-ubek niku mboten nemokke. Yang miliknya NU nggak ada. Adanya ya SDIT, SMPIT, bahkan TKIT. Nah, ini ketika sudah berbau Islam terpadu, maka secara otomatis dan dengan sukarela kita kalau menyekolahkan anak kita di situ, ya akan terdoktrin paham Wahabi. Itu sudah disiapkan sama mereka, bahkan nada, lantunan nada, sholawatan yang harusnya nyenengan nggih sampun leres menggunakan gamelan karena bisa membangkitkan sel memori otak kita yang sekian miliar jaringan sarafnya itu bisa terconnecting dengan baik ketika dengan nada gamelan.
Maka dulu Wali Songo menggunakan dakwahnya bukan dengan cara sholawatan yang mungkin sekarang terjadi, tapi beliau lebih menggunakan gamelan dan kidungan. Bahkan sampai anak kecil aja hafal sulku-sulku batokan ya. Itu cara beliau untuk berdakwah Islam di Nusantara ini pada abad ke-14. Mulai tergeser sudah pendidikan NU ini. Hizibnya juga sudah hilang. Nah, padahal pondasi ketika mau berdakwah harus mempunyai alat. Nah, hizib ini kan alat. Kita mau macul, umpama harus pakai pacul, mosok macul pakai sendokan mungkin. Nah, ini sudah dihilangkan, dianggap itu bid'ah, sesat, nggak bener. Kata siapa? Guru saya, Syekh Ahmad Ruhi, yang ceto turunan ke-28 dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Beliau itu juga gudangnya hizib. Tapi sekarang akhir-akhir ini Gus-Gus, nyuwun sewu niki Gus-Gus Nahdien sudah melupakan apa niku hizib. Kongkon tirakatan gitu aras-arasan karena sosmed itu tadi. Pengen terkenal cepat dengan nganggo sosmed. Nah, ini yang salah. Dengan hizib bisa membentengi kita. Kita bisa tahu frekuensi kabar langit niku ya nopo. Dulu itu nggak usum HP, nggak usum telepon. Tapi ketika Mbah Wahid Hasyim kepingin mengadakan pergerakan 10 November perang menawan nikah, Mbah Yai Abbas rawuh. Lah ini dari mana? Kabar dari mana nek nggak lewat batin. Nah, olah batin inilah yang dilakukan oleh beliau-beliau melalui dengan amalan-amalan tertentu. Niki pun mboten enten. Sekarang yang muncul solawatan dengan nada tek blung itu. Tak tudung tung tak blung, tak tudung tak blung. Ketek ogleng. Ini yang menarik, ini ada tiga tema besar yang disampaikan panjenengan Gus. Yang pertama mengenai apa ya, tersusupinya NU struktural setelah pasca Gus Dur. Yang kedua mengenai dunia tahfidz Nahdlatul Ulama nanti. Yang ketiga mengenai spiritualitas Nahdliyin. Nah, ini kalau mau lebih jauh tentang struktural NU aku rada wedi. Tapi panjenengan mungkin bisa bocori dikit-dikit gimana gitu. Kalau saya itu ya NU harus tegas. Kemarin Abah menyampaikan di YouTube beliau, ono apa mbek NU? Ada apa dengan NU? Ono apa dengan MUI? Jangan-jangan ada main mata. Kenapa kok nggak berani tegas kayak Mbah Gus Dur? Kenapa kok nggak tegas kayak Mbah Wahid Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari? Kenapa? Karena banyak kiai-kiai nyuwun sewu era sekarang ini udah sakniki. Nah, ini yang repot sakniki ini lho. Sakniki. Nah, karena sakniki sekarang, sakniki ini, saku ini. Ini gue yang berat. Jadi mulai terintrodusir oleh kapitalis ini. Itu strateginya Firmanson. Dulu mereka nyerang negaranya 98. Waktu Mbah Harto diturunkan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis militer. Apa yang terjadi? Nggak bisa Indonesia dirusak dengan cara itu. Dirusak lagi tahun 2019 kemarin Kopet itu. Ya nggak bisa. Nah, cara ngerusak ya apa? Ya NU-nya harus dirusak. Struktural NU-nya. Dan NU grassroots ini harus dirusak. Caranya ya apa dirusak tadi? Ya, saya nyampaikan tadi. Yang berpihak atau warga Nahdliyin ini yang masih berpegangan dengan
bisa dikatakan coron deso atau berpegangan dengan wasilah atau torik yang memang benar kiai-kiai Nusantara, selamat. Nah yang repot ini yang berpegangan dengan Yaman rak jelas itu. Maksudnya Habib itu ya? Iya, yang nggak jelas. Dan yang sewu, Habib itu julukannya Rasulullah atau gelar kehormatan Allah untuk Rasulullah Muhammad. Iya, Allahumma sholli. Bukan putranya pun juga. Contoh kayak Nabiullah Ibrahim, gelarnya beliau apa dari Allah? Khalilullah. Putranya Nabiullah Ismail, bukan Khalilullah. Nah ini jaraknya 1600 tahun no. Cik nganggo gelar mbahnya, ya nggak bisa. Kalau mau pakai gelarnya mbahnya, ya nggak berhidup mewah-mewah dong. Waktu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengambil 3 biji kurma dari ruang perbendaharaan negara, ketemu sama Rasulullah, apa yang dikatakan? Cucuku, dapat dari mana kurmamu? Dari perbendaharaan, ya Jid, kembalikan. Ahli bait diharamkan menerima sodakoh. Ini Rasulullah loh. Nah kita marjiknya ke siapa nih? Nggak ke Rasulullah. Kalau nggak ke Rasulullah berarti iblis no. Ini cedol-cedolan mawon saya. Sandure Rasulullah lebih tinggi karena Rasulullah itu Isra Mi'rajnya seumur hidup. Nah apalagi itu berarti dajjal. Kalau itu 70 kali per hari gimana? Sebentar lagi tadi Gusti Allah. Nah iya. Nah sejarah itu pernah apa enggak? Pernah. Waktu zaman Nabiullah Musa, beliau sedang uzlah atau topo atau tahanut di atas gunung Tursinen, menerima 10 komandemen atau 10 perintah Allah. Umatnya ditinggal, dipasrahkan sama Nabiullah Harun. Waktu beliau sedang melakukan tahanut, ada satu orang, ya ini yang G1 mungkin ini ya, mempengaruhi umatnya Nabiullah Musa, yang dia itu bernama Musa Samiri. Dia hebat karena dia dididik langsung oleh malaikat Jibril, tapi dia masih turunannya Dajjal. Tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril semuanya pasti akan mengeluarkan kehidupan. Nah itu diambil sama dia, dibuatkan casing yang namanya sapi betina emas yang sekarang terkenal dengan Al-Baqarah. Itu dimasukkan di situ. Umatnya Nabiullah Musa nyembah sapi semua. Setelah Nabiullah Musa tahu batu yang rekoso dia dapatkan dan beliau ukir karena ini firman Allah, dilempar, pecah. Dulu sudah pernah muncul ke sejarah seperti itu, maka kalau sekarang muncul lagi ya nggak kaget. Terus untuk mengatasi kegelisahan itu, saya mintalah sama gus-gus, sama kiai-kiai yang masih Nusantara, ayo siapkan pasukannya, siapkan santrinya. Udah untuk nggawa pedang yang nggawa jalin lah di kom banyu Hizib Nawawi, kayak dulu pasukan berani mati itu. Insya Allah nek mau digebukin das ya mesti pecah nih. Ini Hizib ini berperan lagi ketika negara sedang kritis. Sama dengan 10 November dulu. Iya. Waktu 10 November dulu cukup kacang hijau disebar ke situ aja jadi tentara. Bisa membunuh Jenderal Malabi dan Jenderal Nelson. Itu siapa nih nggak orang NU? Padahal persenjataan sangat lengkap seperti itu. Nah kita dua ini apa teklek. Tapi kenapa bisa menang? Karena ilmu hikmah, karena Hizib. Nah ini yang sudah hilang di NU. Hilangnya ilmu hikmah karena hati ini sudah dimasuki oleh syahwat-syahwat,
sakniki. Maka pikiran juga tertutup. Mbok S2, mbok S3, mbok S tung-tung apa profesor sekalipun nek ketemu dengan alunan lagu tek dung 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 tek dung dung ya itu mesti auto goblok. Mesti itu. Kan goblok mendadak. Kata Jenderal Nur Wahid. Dan sudah ada sainsnya, kata Jenderal Nur Wahid, ada bukti sainsnya. Kenapa kok anak bayi itu, orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu, ketika dia hamil di perutnya ditempeli musik klasik untuk untuk merespon supaya saraf-saraf otak ini bekerja. Nah, gamelan itu lebih rumit daripada musik klasik. Betul. Iya. Bukan musik yang nyon sewu, dangdut koplo gitu, bukan. Musik klasik. Nah, kenapa kita meninggalkan budaya kita? Kenapa kita malah ngimpor budaya Yaman yang nggak jelas? Negaranya, kalau Yaman itu jelas, nyuwun sewu, harusnya negaranya nggak geger toh. Sampai sekarang Yaman itu terpecah jadi dua. Kalau dia punya syafaat dan dia punya karomah, ya balik toh nih negarane. Dongake negarane biar rukun, biar kuat, biar nggak kere. Nyatanya dia masih di Indonesia ngenger kok, golek mangan ning Indonesia kok. Teko golek mangan ning Indonesia lah kok njaluk dihormati dadi tuan sekondi. Iki yang tuan itu nggih kita niku ya. Ngene iki sing salah dari saudara-saudara kita Nahdliyin yang taklid buta itu. Tujuannya dia memang membuat warga Nahdliyin ini taklid buta dan bisa didoktrin. Setelah terdoktrin, nah ini nggak perlu dia perang. Ben NU, BNU yang perang. Nah, kalau NU sama NU sudah perang, nah ini yang paling repot. Kalau kemarin saya mimpin PGN bubarke di FPI di Semarang, menolak musda FPI di Tegal, banyak. Itu kelihatan. Angger jenggoten katoke cingkrang, bathuke balak loro berarti kayak FPI kan gitu. Nah, saya niki mboten nih. Iya. Podo-podo maulid, podo-podo tahlil, podo-podo manakib. Iya. Tapi hatinya sudah, otaknya sudah desain sedemikian rupa untuk menghancurkan NU. Sudah Umar minded. Niki sing repot ponan. Monggo lah Gus-gus yang lain utawa kiai-kiai muda yang lain, ayolah bangun. Jangan terkesima dengan gemerlap yang jenengan punya. Nek negara kita ini geger, negara kita ini perang, panjenengan pasti nggak mungkin bisa tangani jenengan dicium santri. Boro-boro dicium santri, jenengan nurepe kangelan. Iya. Jangan sampai lah ini Indonesia ini menjadi Yaman atau menjadi Suriah atau menjadi Irak, yang negara-negara Islam sudah dihabisi semua. Betul. Karena orang Yahudi itu nggak bakalan ikhlas untuk Indonesia atau orang Islam ini jaya. Nah, Islam terbesar di dunia ini kan Indonesia. Warga NU ini Islamnya paling besar. Kenapa kok mereka nggak ngerusak Muhammadiyah? Enggak, karena nomor 2. Juara itu orang kalau kepingin juara pasti juara 1 ya, bukan kepingin juara 2 sama. Nah, ini mau ngerusak juara 1. Negaranya ya juara 1. Ya, yang dirusak. Juara 1 nih ya NU. Nah, ini makanya akan dirusak. Yang memprihatinkan tuh gini Gus, kan kita sebagai Gus Durian kita selalu berkoar-koar mengenai ingin melanjutkan, mewarisi perjuangan Gus Dur. Nah, kalau secara intelektual, secara ini ya banyak lah. Tapi yang terpenting seperti saya matur penjenengan tadi, yang dilupakan, yang aspek terpenting dari kepribadian Gus Dur, sosok Gus Dur itu adalah keberanian. Ya, kulil haq walau kana murran kan gitu. Nah, ini sekarang ini
Kelihatannya gimana menurut jenengan itu? Kiai-kiai yang merasa Gus Durian, Gus-Gus, elit NO apa ya dosa niki itu. Gimana? Nek saya mengajak lah untuk saudara-saudara kita itu yang Gus Durian. Iya. Ini loh Gus Durian sejati. Waktu Gus Dur diturunkan saya diperintah apa? Li, dalam wis maca Kizib Nawawi sampun, wis maca Kizib Nasr sampun, wis poso sampun. Kaya kawat berduri standar NATO di tempat-tempat wanira wantun. Itu Gus Durian. Ana indandoni fi abdibi. Enggak usahlah Gus, engko aku nek mati, engko nek wong jenengan turu tok aja mesti mati yo. Iya. Pasti mati. Lah ini undangan no. Iya. Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Sapa sing perang belani negara mesti mlebu surga. Nah, kita ini orang NU patokane siapa? Mbah Hasyim. Nah, sampean Gus-gus ini bisa ngaku Gus itu karena jasanya NU. Nggak ada NU, nggak mungkin saya ini dipanggil Gus. Nggak mungkin ada pondok-pondok, ada kiai-kiai yang dihormati kalau nggak ada jasanya NU. Kalau Indonesia nggak akan merdeka. Nggak akan merdeka. Iya, karena kalau penakut semuanya nggak jadi merdeka. Ini juga bisa terulang ini. Kalau takut sama Habib ya bisa. Alasannya ya sakniki itu. Nah, ya repot itu ya. Sangat bisa ya. Makanya ini monggo lah. Nek wis kemarin itu jadi macak jadi kucing, macak jadi cemeng. Sekarang saatnya lah. Pakaiannya cemeng jenengan, pakaiannya kucing dicopot lah. Jenengan itu haidar-haidar semua. Saya yakin warga Indonesia khususnya Jawa Dwipa atau di Pantara itu mencakup Madagaskar, Tomasik, semuanya itu Jawa Dwipa pasti punya keberanian. Ayo bangun, ojo turu wae. Itu nek saya gitu ya. Malah jadi budak Habib ya. Nah, gitu. Tapi kalau kepeksone ndak bisa ya dulu aja Abah pernah matur waktu di sidang para kiai-kiai khos. Nek sampean mungsuhi Gus Dur tak loncati ya. Itu Abah. Nah, saya anaknya ya kudu wani ngloncati. Nong Abah aja sing kondisi kesehatan beliau sekarang kurang baik dan umur beliau 76 masih punya semangat yang sedemikian hebatnya untuk membela bangsa dan negara. Saya waktu kerja bahkan kuliah dan selesai di luar negeri sudah hidup enak. Itu ijazahnya Gus Dur, saya ditelepon Abah. Li, balik ya. Pertama saya nggak mau ya. Kenapa bah balik Indonesia kalau paling kiri. Nah, terus Abah bilang, "Nang, getehmu apa?" "Abrit, Bah." "Balungmu apa?" "Petak, Bah." "Dadek iji merah putih, Bah." "Balik ya, Nang." "Nggih." Darahmu merah, tulangmu putih. Iya, merah putih. Merah putih. Balik. Nah, apalagi Gus-gus ini masih di Indonesia dan dihormati. Ngendikonya dia pasti didengarkan santrinya. Kok takut sama Habib? Lah nggih. Teko wedi kok karo pendatangan waduh ya. Padahal di zaman itu yang ampuh-ampuh nggak bisa bikin Nahdlatul Ulama. Nggak bisa. Leluhur kita bikin Nahdlatul Ulama, bikin Indonesia dan setelahnya. Kalau menurut panjenengan gimana Gus? Ini bahaya dari fenomena Habib ini bagi kebangsaan kita bagaimana? Tujuan dia cuma satu kata kuncinya. Negara yang paling kaya itu mana? Indonesia. Negara yang paling besar umat Islamnya mana? Indonesia. Angka Yahudu wala Nasoro hatta tabi'a milatahu. Nasoro di sini bukan orang-orang Yun Sewu, saudara-saudara Nasrani yang sekarang bukan. Nasoronya Yahudi atau bentukannya Yonis yang mempunyai DNA G1. Yahudi KW. Bukan keturunan Abraham. Bukan. Ya. Kalau Nabiullah Ibrahim J1. DNA-nya Y1. J1 ya. J1. Ya.
Nah ini yang G1 yang mungkin turunannya Musa Samiri ini kiwau ya. Turunan Yuya. Jadi ini yang sehatnya Firngon. Ini yang jalan terus, masih mengintroduser, karena tujuan dia itu satu, menyatukan negara ini di bawah Dajjal. Karena Mesiasnya Yahudi, Mesiasnya Firmanson itu Dajjal. Nah penentang Dajjal itu ya orang Indonesia, NU. Makanya dirusak. Ya karena terkait dengan Dajjal, makanya saya nggak heran kalau sehari bisa Isra Mi'raj 70 kali. Padahal Rasulullah seumur hidup sekali saja. Nek saya nggak gampang kok. Wes santri-santri ini diajari kizib, bekali dengan kizib. Kalau di pondok saya itu ketika mau perang bacanya cuma alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim fahum mulufun khadarul maut. Nah, pasti mati. Apa meneh Gus-gus itu sing trah duriyahnya jelas, duriyahnya Wali Songo. Duriyahnya Wali Songo itu kalau ditarik ke atas, duriyahnya Mbah sopo tol, jalan tol Mbah sopo Kubro, Mbah Jamadil Kubro. Beliau Mbah Jamadil Kubro itu yang menurunkan Syekh Maulana Ishaq dan Syekh Maulana Maghribi, yang menurunkan para wali. Dan itu jelas sanad duriyahnya itu cara mau ngaku-ngaku jan-jane kiai NU ini yang lebih berhak mengaku duriyah Rasul. Kemarin Kiai Imad atau siapa itu mengeluarkan bukti bahwa keturunan Sunan Giri itu turunannya Rasulullah. Itu masih satu turunnya Sunan Giri. Nah padahal marjeknya larinya semuanya ke Mbah Jamadil Kubro. Nah kok kita kecil hati. Wong sing Habib itu janjane, sing Sayyid Syarif itu janjane kita. Tapi karena filosofi Jawa mikul dhuwur mendem jeru, kita nggak mau menunjukkan iki bapakku, nggak mau. Kelakuan bosok badek kok kepingin diaku-aku anak kiai nggih mboten pas to ya. Karena keluhuran ajaran Jawa yang disampaikan para wali songo sedemikian sudah mendarah daging ke warga Nahdien, mempunyai sopan santun, akhlak, budi pekerti. Tapi ya jangan macam-macam dengan orang NU. Ketika macam-macam dengan orang NU ya dikletak. Nah ini saatnya Gus-gus NU, kiai NU itu dong letak, khususnya niki nyuwun sewu para mursid Thariqah di Indonesia, pembebas atau pejuang bangsa dan negara, semuanya mursid. Kurang napane Mbah Hasim itu, beliau mursid. Beliau yang menggagas mendirikan Jatmi pertama kali, baru mendirikan Nahdlatul Ulama. Jatman itu terakhir era Golkar, niku keluarnya Jatman. Yang sekarang ketuanya Lutfi Ben Yahya. Niku ketuanya. Saya jadi ingat nih Gus, ini kan rame di medsos itu pernyataan-pernyataan bahwa Lutfi Ben Yahya itu menciptakan banyak makam palsu. Kalau menurut pendapat penjelasan gimana, ini sebenarnya arahnya kemana ini kayak gitu? Jadi arahnya dia itu kalau kita melihat sejarah Palestina setelah kemerdekaan atau setelah Perang Dunia Kedua, Yahudi Khaybar itu atau G1 itu tidak memiliki negara.
Karena kebaikan orang Palestina yang sedemikian luhur, mereka diterima di negaranya. Terus untuk menunjukkan esensi dia itu ada, ya apa? Merubah sejarah, membolak-balikkan sejarah. Seharusnya ini bukan keturunannya A, dia ngomong ini keturunannya A. Bahkan nggak ada kuburannya, digawe kuburan ben dadi ono makamnya. Ini untuk apa? Untuk bukti. Ini loh, jitku tuh di sini. Nenek moyangku di sini, yang punya tanah ini. Kamu tuh berarti pendatang, lo kan bajingan yang ngoten. Arahnya ke situ ya? Iya, niki basa Semarangane basa Gresik mentu niki ya. Nah, mosok kita nih negarane dhewe meh diusir, ya apa? Iya. Ini punya kita kok. Tanah air kita kok. Tanah tumpah darah kita kok. Mbah-mbah kita berjuang kayak apa dulu kemerdekaan. Jadi penciptaan makam-makam palsu itu untuk menciptakan jejak-jejak sejarah masa lampau yang palsu. Wah, ini buktinya, ini apa itu ada makam ini leluhur kami kan. Ya. Makanya ada statement juga, salah satu oknum HPI mengatakan Indonesia itu milik Tarim, milik Yaman. Milik Yaman. Ya, itu terkait dengan itu ya Gus ya, kira-kira. Iya mungkin. Iya. Dan saya yang paling benci itu, kalau nenek moyang saya nggak masuk ke sini, kalian masih nyembah pohon dan dasmu. Indonesia atau Nusantara abad ke-14 itu sudah membuat kerajaan Islam. Ya, Samudra Pasai, Mataram Islam. Sudah semuanya di abad 14. Dia datang itu naik kapal karena digiring oleh Belanda, digiring oleh Inggris, dikirim ke Indonesia, terombang-ambing bertahun-tahun. Masuk ke Indonesia baru abad ke-18. Sudah Islam semua. Sudah Islam semua 4 abad. Dan dia datang ke sini itu jualan. Dodolan kloso, dodolan minyak wangi. Si Umar itu dulu katanya jualan kloso. Jualan kloso. Sekarang udah wali kutub. Wali kutub bagian kloso. Gimana terus? Setelah masuk ke Indonesia karena keluhuran budi yang ditanamkan oleh founding father NU, para kiai, para wali kita menghormati beliau lah. Ono tamu yo dihormati lah. Kayak jenengan ini saya kesini, saya nggak bawa apa-apa, disugoi maam, dibuatkan kopi, gawe rokok, tapi harus sopan. Nah, saya mertamu ke sini, Gus, menduwe, itu nggak sopan, gitu. Jalur biaya tugel ndase. Iya. Ya mertamu ya harus sopan. Ini negaranya orang lain. Oke, kalau mau ikut berdakwah silahkan, tapi nggak usah bikin pernyataan-pernyataan yang menyesatkan umat. Nah, ini NU ini wis tahu, sudah melihat bahwa ada penyesatan di dalam umatnya, tapi kok diem aja. MUI dulu itu ceriwiserak kar-karuan, sidik-sidik haram, sidik-sidik haram. Nah, sekarang kok MUI meneng wae, apa loro untu, apa loro tenggorokan kan. Termasuk menambah rukun iman, katanya kalau tidak cinta Habib itu tidak beriman. Ini kan rukun iman tambah jadi 7. Tapi ini juga Gus, sebagai penjenengan, sebagai orang yang senantiasa istiqomah, saya pandang seperti apa penjenengan meneriakkan Pancasila harga mati. Kalangan Habib ini nggak pernah ada yang secara lantang mengatakan Pancasila harga mati. Menurut penjenengan kenapa begitu? Ya nggak mau ya. Kalau NKRI harga mati mau, karena bisa khilafah, bisa apapun. Padahal Pancasila nggak mau, karena dia mengingkari Piagam Madinah. Yang mengingkari Piagam Madinah siapa? Yahudi Kaibar. Abdul Grup G. Bukan Yahudi asli. Nah, Indonesia ini dengan ideologi negaranya
dengan dasar negaranya Pancasila mau diganti. Kenapa kok diganti? Karena manut Gusti Kanjeng Nabi. Nah ini dia nggak suka, maka diganti. Pancasila itu mau diganti mungkin elang sila atau apa, ini saya nggak tahu. Tujuannya dia itu, makanya saya ngomong setiap ngaji saya, setiap majelis-majelis, ya harga mati. Nopo Gus? Pancasila berani mati, harga mati. Nek harga mati tok iso dipateni, tapi nek awakmu mbeloni Pancasila wani mati, ora mungkin Pancasilane mati. Nah, gitu. Lah wis siap mati po durung? Mikir, enggak langsung siap, enggak. Saya sampaikan lagi, kowe bar ngaji ini, bar melu majelisan manaqib ini, mentu saka omah mati ki wajar. Awakmu turu bar kelon mbek bojomu mati wajar. Cah bayi ceprot lahir mati wajar, wong kita ini camat calon mati. Dan ini negara butuh kok. Masa enggak berani keluar? Enggak usah ngaku lanang, enggak usah ngaku putra Indonesia. Mbah-mbah kita dulu kayak apa berjuang membebaskan negara ini, perang kayak gitu. Nah kita sudah menikmati kemerdekaan, nggak mau menjaga, dolim. Namanya kufur nikmat. Nah kalau kufur nikmat, sanggup tah tanggung dosane. Niki lho. Ayolah kita gus-gus kolo-kolo balik buka kitab neh, buku wiridan meneh, ben supaya pikirannya nggak dibajak dengan khonas. Yang jadi masalah lagi gini Gus, sampai beberapa bulan lalu kan saya ngirim surat ke ketum kita, ketum PBNU Gus Yahya, agar memecat struktural NU yang dari Habib dan dari budaknya gitu. Sampai hari ini nggak tahu kenapa kok nggak dilaksanakan gitu. Nah itu yang padahal kita kan dalam tanda petik itu mencurigai bahwa para Habib itu tidak pernah mau mengatakan Pancasila sebagai final gitu. Itu menurut Anda gimana itu? Nah itu yang saya katakan tadi ya, mungkin loro untu. Sakit gigi ya. Itu yang akan kita minta besok. Kalau ketum PBNU itu ndang gagi, ya kita turun. Kalau dulu Abah sendirian ngedepi HTI, FPI sendirian, Abah di depan gerbang kantor PBNU. Waktu itu masih Kiai Said ya? Waktu itu masih Kiai Said. Abah ngedepi sendirian. Nah kalau sekarang mungkin kita balik, kita gerutuk PBNU dan segera mengeluarkan surat itu, seperti ya surat yang diminta jenengan. Karena sing iso menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan ini selain pemerintah yang sekarang, ya harus NU yang punya negara. Dan pemerintah, para menteri, presiden, tentara, polisi itu kan karyawannya kita. Bukti kalau dia karyawannya kita, kita masih bayar pajak kok. Nah kan itu membuktikan dia itu karyawannya kita, yang punya negara kan kita. Kita yang bayar. Yang kita yang bayar kok. Kan gitu tuh Yai. Betul. Makanya dia mau berbuat yang nggak berani, mau bosnya udah ngongkon kan gitu. Nah bosnya belum nyuruh. Bosnya siapa? NU lewat lembaga organisasinya namanya PBNU. Jenengan langkahnya sudah benar melalui surat. Sing cara aluse jenengan saya tak dadi umare lah. Jadi memang aneh ya Gus ini. Kita sepakat bahwa ada pergerakan nanti ya ini. Pasti ada. Mendesak untuk bersikap tegas terhadap untuk bersikap tegas. Karena sekali lagi mungkin saya mohon penegasan. Apa sih bahayanya Habib untuk NU itu? Dan bagi Indonesia itu? Dia tujuannya bubar ke NU. Merusak NU dan merusak NU. Kalau Indonesia itu nomor 12. Kalau NU rusak, soalnya Indonesia pasti rusak. Indonesia rusak dan Pancasila pasti runtuh. Betul.
pasti runtuh. Betul. Karena yang membuat Pancasila itu tadi yang nyun sewu saya sampaikan, PBNU yang digagas Mbah Hasyim Asy'ari waktu muktamar NU pertama kali itu kan beliau mengeluarkan putusan PBNU, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, disingkat jadi namanya PBNU. Oh gitu ya. Maka organisasi beliau bernama PBNU. Untuk menunjukkan eksistensi waktu itu masih dijajah. Betul. Kayak Mbah Abbas itu mungkin sekarang itu kayak saya Umar. Ya. Alhamdulillah ini cucunya kan Gus Abbas Buntet juga mulai bergerak juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan makin garang. Nek saya lihat kok kurang galak. Harus lebih galak lagi. Harus lebih. Wah, ini Gus Abbas ini. Nah, ini dapat salam dari Gus Mustafa. Panjenengan harus lebih galak. Membela Pancasila. Ya. Nek mau bengak-bengok tok itu kurang galak. Turun pasukannya dipimpin toh. Wah, sesok harus ikut. Nah, harus. Iya. Om bae dulu pejuang kok. Iya. Dan abah saya itu masih putranya, putra angkatnya Mbah Kiai Abbas. Mbah Kiai Abbas. Waktu itu abah mimpin pasukan berani mati, Mbah Kiai Abbas matur, Mar, manggilnya Umar. Sing luwih galak nah. Nah niki tak wale. Ya harus lebih galak. Wong kita nek ngaku Gus itu kan nggih sampun selesai. Apalagi menyandang gelar kakeknya. Nah, Gus Abbas dulu kan kalau seandainya Mbah Kiai Abbas almarhum itu nggak berani, nggak terjadi 10 November. Nggak jadi. Ini terulang nih berarti nanti sebentar lagi 10 November. Ya harusnya ya dia yang mimpin. Ya, setuju. Saya yang nomor 2. Iya. Karena mbahnya dulu kan yang mimpin. Iya betul. Apa yang jenengan padahal putra angkatnya kan? Putra angkatnya. Putra dari putra angkat neng burine. Ya nggih. Aku kan putu angkat itu ngene. Ya tahu mani kan delik koyo ngene kok mosok putu sing asli tek wani kan. Nyuwun sewu rada dipertanyakan. Ini Gus Abbas, I love you. Gus Abbas nyuwun sewu niki. Tambah digalaki melih. Jadi ini ya kesimpulannya itu kita sepakat bahwa Habib itu mau merusak NU dan itu artinya merusak Pancasila. Merusak Indonesia, dan PBNU itu harus mengambil sikap yang jelas, yang tegas gitu ya. Jadi kalau sekedar berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Prancis kayak Gus Dur itu gampang. Tapi yang paling sulit itu mewarisi semangat Gus Dur, berani melawan apapun untuk kebenaran. Maju tak gentar membela yang benar. Bukan membela yang banyak, yang benar. Saya niki yang benar. Nah kemarin eranya Mbah Gus Dur mungkin maju tak gentar membela yang bayar. Setelah eranya Mbah Gus Dur, sekarang harus dikembalikan. Ya. Apalagi PBNU juga punya semboyan menghidup-hidupkan Gus Dur. Nah kalau mau menghidup-hidupkan Gus Dur dan mengaku Gus Durian, yo kudu wani. Nek ngaku Gus Durian tapi kok nggak berani, kayak Gus Yakut itu ketua umum Banser, kok ora patek wani, nggih dicopot mawon seragame. Gitu. Wong saya sing ora ketua umum PB Banser aja wani kok. Gaji ora entuk kok. Nah, nek komisaris juga enggak. Komisaris yo enggak, ketua RT mau mboten ya. Iya, jadi itu ya Gus, jadi ketegasan dan keberanian ini yang dari, dan itu terkait dengan itu tadi, hizib tadi. Mungkin perlu saya disclaimer, yang hizib di sini itu artinya spiritualitas yang terkonfirmasi secara saintifik gitu ya, bukan kadang-kadang kan pseudo hizib itu, hizib palsu itu cuma ngaku-ngaku aja kan Gus. Nah ini kalau saya ketemu Gus Mustafa sebentar aja, apa yang beliau sampaikan itu mengenai hizib macam-macam memang semua secara saintifik memang terbukti gitu, bisa dikonfirmasi secara faktual, secara nyata gitu. Dan ini
ini kan sebenarnya melampaui intelektualitas kan. Iya. Jadi intelektualitas itu harus dibimbing ilham itu ya, yang lewat hizib yang sekarang dan harus bersanad. Betul. Jadi sekarang di kelompok Nahdien akar rumput itu mulai dijauhkan gitu-gitu ya Gus ya. Jadi dijauhkan. Iya, jadi cuma disuruh menyembah patung-patung dari Yaman itu, makam-makam palsu Yaman. Mungkin ada closing statement Gus sebelum kita tutup, karena udah hampir udah 45 menit ya. Saya closingnya cuma satu. Ayolah singo-singo haidar-haidarnya Indonesia. Ayolah Gus-Gus Nusantara, bangun sampean. Maju bersama saya, bersama Kiai Fuad dan bersama Kiai Abbas, belani negara. Sekarang mati, besok juga mati, tapi lebih mulia mati kita membela bangsa dan negara. Marjek saya apa? Kalau kita ngaku umat NU, orang NU, marjeknya ya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad. Nah, kita anak-anak putune ini ya harus meniru beliau. Keluarkan jiwa umar panjenengan semua, lindungi, jadi bentengnya negara. Bukan polisi itu jumlahnya berapa, tentara itu jumlahnya berapa, nggak kuat, dan mereka akan nyerang rakyat sendiri, kena HAM. Maka polisi mbok digebukono kayak piye bakal bales. Tentara pun ketika di Papua ditembak sampai do mati ya nggak bakal bales karena HAM. Nah, kita yang punya negara kok, ayo tangi kabeh macan-macane Indonesia, ayo bangun. Mosok mung saya sama Gus Fuad sama Gus Abbas tok, liyane do mumpet kabeh, giliran dum-duman mentu kabeh opo itu. Ayo bangun semua macan-macan, ayo seseke barisan, sudah dikomando sama Panglima Pasukan Berani Mati Abah Nuril. Seseke barisan, ayo kita seseke barisan beloni negara kita yang tercinta ini. Panjenengan sholat jengklat-jengklit, poso, maca Quran, semuanya nggak bakalan bisa ketika negara ini hancur. Nggak bakalan bisa. Pondok jenengan nggak bakalan ada ketika negara kita ini hancur. Apa meh rusak sih? Nembedo paham. Ini belum rusak, ayo. Hampir rusak. Ndang didandani, wis ngerti omahe pagere meh ambruk, yo ndang dibenekke aja ditendang. Kan gitu ya. Ini ayo singo-singo ini. Saya yakin lah Gus-Gus itu ora sah nglakoni wiridan wis saka mbah-mbahane gizipe mesti medun. Betul. Saya yakin. Ayo bareng. Nek rak patek wani yo ning mburiku ora apa. Dadi soft nomor 3, soft nomor 2 saya tak sama Kiai Fuad gitu. Soft yang imami ben Gus Abbas. Ngaten ya, saya. Matur sembah nuwun Gus Mustafa. Ini luar biasa, mudah-mudahan menyadarkan apa itu semua saudara-saudara kita se-Nusantara, terutama yang apa itu yang merasa dirinya Kiai Gus, yang katanya nanti di akhirat akan memberi syafaat. Buktikan di dunia harus bisa memberi syafaat kepada bangsa dan negara ini, kepada umat, kepada rakyat. Kalau di dunia memberi syafaat dengan berjuang dan meneriakkan dengan lantang Pancasila harga mati, insya Allah nanti di akhirat juga bisa memberi syafaat gitu. Wah, mohon maaf kalau banyak keliru, banyak salah. Kita akhiri, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila harga mati, berani mati. Berani mati. Pancasila harga mati, berani mati. Berani mati. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad.